Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena ini malam ya. Saya akan memberikan video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini, malam ini saya sengaja memberikan Anda video untuk perkuliahan sosiologi konflik, di mana perkuliahan ini kita laksanakan sebenarnya pada hari Jumat, namun di waktu itu saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan itu secara langsung melalui video conference, tetapi Anda bisa melihat video ini yang sudah saya upload dari uh, melalui via YouTube. Maka link yang saya sampaikan bisa saya pastikan Anda sudah mengikuti link tersebut dan bisa menyaksikan video ini. Oke, dalam perkuliahan sosiologi konflik, bagi Anda yang semester 6, yang sudah semester agak tua ini ya, sudah semester agak tua. Jadi dalam perkuliahan sosiologi konflik, karena ini kemarin saya tidak bisa di pertemuan kemarin, saya tidak bisa melaksanakan pertemuan tersebut dalam pertemuan perdana karena di Prodi ada sedang proses pelaksanaan untuk penyiapan dokumen fisik terkait dengan akreditasi program studi. Ya, semoga prodi kita mendapat nilai baik sekali. Mohon doanya sebelum asesor saat ini sedang rapat dengan Dewan Akredit BAN PT, Badan Akreditasi Nasional. Sekarang kita sudah berusaha, kami sudah berusaha, dan semua mahasiswa sudah berusaha. Sekarang kita mulai berdoa. Nanti silahkan mahasiswa didoakan prodi ini supaya bisa mendapatkan nilai baik sekali status akreditasinya. Oke, dalam sosiologi konflik, perkuliahan sosiologi konflik, dalam perkuliahan sosiologi konflik ini, saya sedikit ingin memperlihatkan ke Anda tentang kontrak kuliah di dalam sosiologi konflik. Ini adalah ada beberapa pembagian tentang kaitannya dengan evaluasi penilaian di sini. Nah, untuk kehadiran dan keaktifan Anda di dalam perkuliahan ini, saya presentasikan 15%. Nah, untuk tugas 25%, ujian tengah semester 20%, UAS 40%. Pasti Anda bertanya, kenapa kok tugas lebih besar dari UTS gitu, karena tugas ini sangat penting bagi Anda untuk melatih Anda dalam menyelesaikan beberapa hal nanti di dalam perkuliahan ini, karena ini tugasnya juga pasti banyak gitu kan, banyak. Mungkin ada, insya Allah bisa kita laksanakan ada 4 penugasan nanti untuk kuliah ini. Maka karena ini adalah proses dalam perkuliahan ini saya menekankan yaitu berbasis proses, bukan berbasis UTS gitu. Nah, jadi dari tugas itu bagaimana respon Anda terhadap tugas, baik itu kehadiran, respon Anda terhadap tugas itu harus terlaksana dengan baik melalui LMS ini, yang diupload melalui LMS. Nah, tentunya di sini juga ujian akhir semester bobotnya lebih tinggi, yaitu 40%, karena ini adalah evaluasi akhir yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16 tentang, dan semua materi dari awal sampai terakhir akan diberikan di sini berupa berbentuk soal. Oke, nah nantinya mahasiswa Anda selaku mahasiswa selalu mengisi kehadiran, jangan lupa sesuai jadwal perkuliahan yang telah disepakati pada LMS. Nah, di daftar hadir di LMS sudah saya siapkan di sana, silahkan diklik kehadirannya. Nah, pada saat pelaksanaan perkuliahan nanti melalui video conference, saya tidak bolehkan Anda itu mematikan videonya. Jangan sampai Anda mematikan video, dan dalam perkuliahan juga saya pastikan Anda sudah meng-unmute audio suara Zoom Anda gitu. Nanti pada saat saya mempersilahkan Anda bertanya, baru ada yang mau bertanya silahkan nanti bisa mengaktifkan kembali audio suaranya. Tetapi untuk videonya selalu hidup gitu. Jangan sampai ada yang mematikan video, kita tidak tahu apa yang sedang dikerjakan. Kalau Anda mematikan video, nanti saya lihat
saya anggap Anda itu tidak hadir dalam perkuliahan itu. Oke, presentasi kehadiran mahasiswa 75% dari 16 pertemuan. Jadi kehadiran ini hanya alokasinya 15% dari 75% tersebut, tapi kehadiran Anda harus mencapai 75%. Jangan sampai di bawah 75%. Kalau di bawah itu, maka dinyatakan Anda tidak lulus dalam perkuliahan ini dan harus mengulang atau ikut KSP nanti. Baik, untuk materi perkuliahan sosiologi konflik, ada beberapa materi di sini yang perlu garis besar materi yang akan saya sampaikan. Untuk pertemuan 1 sampai 7 di sini sudah jelas yang di sebelah kiri ini, yaitu pertama konsep dasar konflik, yang kedua ragam aktor konflik, ini pertemuan kedua. Pertemuan ketiga perilaku konflik, pertemuan keempat perilaku oposisi masyarakat sipil, pertemuan kelima teori formasi negara, pertemuan keenam gagalnya mitigasi konflik, pertemuan ketujuh eskalasi konflik. Nah, kemana pertemuan ke-8-nya? Nah, pertemuan ke-8 itu adalah pelaksanaan ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Selanjutnya, lanjut ke pertemuan ke-9, itu tentang konflik dan pembangunan. Pertemuan ke-10, konflik dan hak asasi manusia. Pertemuan ke-11, komunitas menuntut keadilan. Pertemuan keadilan agraria, komunitas menuntut keadilan agraria. 9, 10, 11. Ke pertemuan ke-12, pencegahan resistensi. Ke-13, model pembebasan tanah berbasis FPIC. Ya, pertemuan ke-14, analisis konflik, dan pertemuan ke-15, konflik agraria struktural. Kemana pertemuan ke-16? Pertemuan ke-16 itu adalah pelaksanaan ujian akhir semester. Oke, itu ya jelas ya, ini adalah materi. Tentu di dalam materi, setiap materi ini pasti ada capaian pembelajaran mata kuliahnya. Gitu. Capaiannya, tujuan-tujuan mata kuliah ada di dalam RTS nantinya. Untuk referensi, Anda dalam mengikuti perkuliahan ini silahkan nanti bisa Anda cari referensinya. Tentunya referensi utama yang saya gunakan di sini yaitu buku Afrizal tahun 2018 dengan judul Sosiologi Konflik, Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia. Jadi diterbitkan di Sidoarjo dengan publishernya Pustaka Media. Terus yang kedua utama yaitu Libau, ini buku edisi luar, Libau RN, Din, D itu Din, G, Rubin JZ, 1987, Social Conflict Escalation, Stalemate and Political Psychology. Anda bisa coba cari dengan doi-nya. Di sini ada alamat doi yang saya sampaikan, http://doi.org/10.2307/3790931. Untuk pendukung referensi di perkuliahan ini adalah bukunya Mashhad, Dohrodin Mashhad, tentang konflik antar elit politik lokal dalam pemilihan kepala daerah. Yang kedua, Agus Salim, Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia. Yang ketiga, Safwan Zohri dan Dohrodin Mashhad juga, Kekerasan Komunal, Anatomi Resolusi Konflik di Indonesia. Nah, ini pendukungnya. Oke, ini referensi, Anda bisa akses referensinya misal di perpustakaan atau di manapun, silahkan diakses tulisan-tulisan ini. Ini yang mendukung perkuliahan kita. Oke, sekarang kita masuk ke tentang konflik. Di perkuliahan ini saya akan berikan Anda tentang kerangka berpikir tentang konflik, gitu kan. Bentar ya, sambil santai aja ya. Tentang konflik, kerangka berpikir dalam pembahasan konflik. Nah, kerangka berpikir ini sengaja saya sampaikan kepada Anda untuk membuka gerbangnya dulu. Apa sih itu konflik? Gitu. Untuk membuka gerbangnya supaya Anda bisa memilih, Anda dapat
menerima peta konflik itu seperti apa, materi apa yang akan kita pelajari itu seperti apa nanti. Tentunya konflik di sini kita bicara tentang konflik. Kalau konflik itu ya konotasinya tentang kekerasan, tentang pembunuhan, tentang kerusuhan, itu konotasinya dalam segi pengistilahan konflik. Nah, di sini dalam konflik kita akan melihat faktornya, faktor penyebab terjadinya konflik. Terus macam konflik atau ragam konflik, kemungkinan terjadinya dan dampak dari konflik tersebut. Nah, berbicara tentang faktor konflik, apa yang menyebabkan, apa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik? Jelas faktor-faktor penyebab terjadinya konflik itu ada perbedaan individu. Misalkan sederhananya antara laki-laki dan perempuan. Itu konflik. Perbedaan individu. Itu bisa juga dengan kegagahan laki-laki dan menindas perempuan, itu adalah konflik. Yang kedua, budaya yang berbeda. Jelas, ini budaya yang berbeda dan sering terjadi konflik-konflik tentang perbedaan budaya ini. Sejarah adanya Indonesia ini saja disebabkan, mengawali sejarah Indonesia ini, peperangan yang terjadinya di Indonesia ini adalah karena perbedaan budaya. Terutama perang antar raja A, raja B, itu karena bisa jadi karena perbedaan budaya. Yang ketiga, faktornya adalah kepentingan. Keinginan yang berbeda, itu kepentingan. Itu kan kepentingan, yang satu inginnya A, yang satu juga inginnya B, gitu kan. Misalnya Anda punya saudara, Anda punya kakak, Anda menginginkan kepentingan Anda ingin berbeda dengan saudara Anda yang Anda menginginkan keinginan yang A, sedangkan saudara Anda menginginkan yang B, ini pasti terjadi konflik. Yang keempat, perubahan nilai secara cepat. Nah, ini perubahan nilai secara cepat. Misalnya di sini perubahan nilai secara cepat itu dengan kemajuannya teknologi, itu juga sebab terjadinya konflik. Oke, kita lanjut ke macam konflik, ragam konflik. Ada konflik peran sosial, pertama konflik kelompok sosial, konflik kelompok terorganisasi dan tak terorganisasi. Ada konflik peran sosial, ada konflik kelompok sosial yang satu versus kelompok sosial yang satu, gitu ya. Terus ada juga konflik kelompok terorganisasi melawan versus tidak terorganisasi. Misal pemerintah melawan rakyatnya, gitu. Ini cenderung terjadi pada konflik yang dekat dengan kita, seperti kasus-kasus perebutan lahan atau tanah. Ya, misalnya dulu ada sejarahnya untuk mengawali pembebasan lahan bandara, pembebasan lahan untuk sirkuit MotoGP, itu konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Terutama yang paling tidak hilang dari ingatan kita adalah konflik pembebasan lahan bandara internasional. Itu sering, itu konflik antara polisi dengan masyarakat, itu saling polisi menembak rakyatnya. Ya, mungkin yang aktivis sering-sering demo di sini pasti kan berhadapan dengan polisi. Itu adalah konflik kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Kemungkinan terjadinya konflik, yang memungkinkan terjadinya konflik yang kita tidak ketahui tapi bisa terjadi, itu adalah konflik dengan orang tua. Gitu ya. Ya, konflik antara suami dan istri, konflik antara saudara, itu yang kemungkinan bisa terjadi konflik. Selanjutnya tentang dampaknya. Dampak konflik. Tentu kalau kita berbicara dampak, di sini ada positif, ada negatif. Nah, konflik tidak meski kita konotasikan bahwa konflik itu memiliki dampak negatif. Tapi konflik itu juga memiliki dampak yang positif. Nah, apa dampak positif dari konflik itu? Terjadinya konflik itu dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang dulunya
Tidak jelas, setelah terjadinya konflik, jelas kehidupan itu seperti apa gitu. Selanjutnya, penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai. Nah, misalnya dulu konflik ini ada peraturan yang menyebabkan terjadinya konflik, itu ada sebuah tata aturan atau tata norma di tengah-tengah masyarakat. Bisa terjadinya konflik karena norma-norma yang selalu bersinggungan dengan keinginan masyarakat, itu terjadinya konflik sehingga muncullah norma-norma baru dan nilai-nilai baru di tengah-tengah masyarakat yang telah disepakati. Itu penyusuan kembali. Contoh juga, konflik itu bisa menyebabkan terjadinya kemajuan teknologi. Tentunya kemajuan teknologi ini awalnya terjadinya perang dunia 1 dan kedua. Gitu kan? Revolusi industri. Adanya revolusi industri. Nah, dari sanalah, dari terjadinya perang dunia 1, PD1, PD2, berbagai macam teknologi yang mutakhir muncul saat itu. Teknologi-teknologi mutakhir. Bahkan kita di kampus melakukan riset, perkembangan riset juga lebih banyak saat ini. Bahkan berlomba-lomba untuk ingin melakukan riset terbaik di dunia ini. Karena yang mengawali itu adalah perubahan yang terjadi karena peperangan PD1, PD2, Perang Dunia 1 dan Perang Dunia Kedua. Nah, itulah dampak positif terjadinya konflik. Bagaimana dampak negatifnya? Jelas kalau dampak negatif di sini adalah kekerasan. Ya, jelas dampak negatif dari konflik itu adalah sebuah kekerasan. Bisa memunculkan korban jiwa yang banyak. Dan itu telah kita lalui semua. Konflik-konflik kekerasan ini telah kita lalui. Dan banyak sekali sejarah yang mengukirkan Indonesia ini tentang konflik kekerasan. Baik, bicara tentang konflik dengan kekerasan, jelas konflik itu adalah kekerasan. Secara istilah dia adalah kekerasan. Nah, bicara tentang konflik kekerasan di sini, ketika terjadinya sebuah kekerasan di dalam konflik, tentu yang diperlukan di sini adalah sebuah pengendalian konflik. Caranya untuk pengendalian konflik ini, pertama, melakukan sebuah konsolidasi. Jadi untuk menghindari terjadinya konflik perlu dikendalikan, konsolidasi. Sowan lah bahasa kita itu. Kalau di NU itu dikenal sowan, berkunjung, sering berkunjung, silaturahim itu adalah tahapan konsolidasi. Silaturahim itu konsolidasi. Dalam rangka apa? Supaya tidak terjadinya konflik. Makanya perbanyaklah silaturahim, sehingga silaturahim itu yang menghindari terjadinya konflik. The power of silaturahim. Yang kedua, mediasi. Jadi ketika terjadinya konflik, langkah yang ditempuh untuk mengendalikannya adalah memediasi. Dengan cara apa kita memediasi? Harus ada peran tokoh sentral untuk memediasi hal tersebut. Peran elit. Artinya, siapa peran elit itu? Bisa tokoh agama, tokoh pemerintah, untuk memediasi terjadinya konflik. Ini perlu mediasi. Nah, yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat yang saat ini, yang konflik mutakhir itu adalah konflik tentang perebutan tanah. Dan dalam pembahasan kita di materi perkuliahan kita lebih banyak mengupas tentang konflik agraria. Karena ini selalu terjadi di dekat-dekat kita. Dekat kita konflik agraria ini sering terjadi. Ini yang saya fokuskan dalam pembahasan mengkaji tentang sosiologi konflik, yaitu konflik tentang agraria. Semoga saja nanti kita bisa berkunjung ke satu pengadilan tata usaha, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat pertama untuk melihat persidangan tentang agraria. Itu banyak sekali. Nanti kita coba ya, kita atur jadwalnya nanti. Nah, untuk menghindari terjadinya konflik itu adalah cara memediasi.
Nah, memediasi ini adalah yang berperan di sana adalah para tokoh, misalnya kiai, tokoh masyarakat, sehingga tidak terjadinya konflik yang berkepanjangan. Didamaikan, dimediasi, dicari solusi, didudukkan bersama, itu dalam rangka memediasi. Nah, ketika mediasi tidak bisa dilakukan, maka jalan ketiga adalah arbitrasi, yaitu arbitrasi ini mengarahkan segala persoalan itu ke pengadilan, nanti diputuskan di sana. Arbitrasi, negara yang hadir di sana. Gitu ya. Ketika tidak bisa didamaikan dengan cara memediasi, maka dibawalah ke langkah selanjutnya, yaitu arbitrasi, yaitu ke meja pengadilan. Nanti seorang hakim yang akan menentukan siapa yang salah, siapa yang benar di sana melalui beberapa instrumen hukum yang berlaku di dalam bernegara. Oke, nah itu ya kerangka berpikir kita. Lanjut tentang kerangka berpikir kita tentang pengendalian konflik. Pengendalian konflik ditempuh dengan integrasi sosial. Nih, konflik dapat ditempuh dengan integrasi sosial, menyatukan, mengintegrasikan sosial dari perbedaan-perbedaan budaya seperti asimilasi, melakukan asimilasi dan akulturasi yang kecenderungan konflik disebabkan karena perbedaan budaya. Karena ini resistensi konflik. Karena perbedaan budaya inilah memperparah tatanan masyarakat terjadi. Ini bisa skalanya besar. Karena perbedaan budaya, dan itu banyak terjadi. Bahkan menimbulkan korban agama dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan integrasi sosial. Asimilasi misalnya, mengasimilasi. Jadi dari berbagai budaya itu, berbagai budaya yang misal ada budaya yang satu dengan budaya yang kedua, yang berbeda, jelas berbeda, ini berusaha untuk disatukan. Berusaha untuk disatukan, lama-kelamaan dia akan membentuk dirinya untuk, tentunya ini harus ada peran rekayasa di sini. Rekayasa yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya nanti akan terjadi peleburan terhadap budaya-budaya mereka itu. Yang satu bisa kalah sehingga mendominasi budaya lain, dan yang kalah ini akan mengikuti budaya itu. Akan terjadi asimilasi, gitu ya, akan terjadi asimilasi. Contoh, kenapa Indonesia selalu memiliki dasar negara, memiliki dasar negara Pancasila? Karena tujuan akhirnya itu adalah asimilasi tadi. Indonesia memiliki ragam budaya ini. Kalau misalnya tidak dilakukan asimilasi melalui instrumen sebuah Pancasila dan Undang-Undang Dasar, mungkin kita berbeda pemikiran-pemikiran kita dengan daerah-daerah lain. Karena ini budaya soalnya. Nah, oleh karena itu, the founding father kita menyusun sebuah Pancasila, Undang-Undang Dasar dalam rangka asimilasi ini. Sehingga budaya-budaya yang ratusan budaya yang ada di Indonesia ini terintegrasi, sehingga dengan adanya Pancasila itu bahwa dapat mengatakan dirinya adalah I am Indonesia. Saya Indonesia. Tentunya landasan saya adalah Pancasila. Nah, itulah dalam asimilasi. Akulturasi. Akulturasi misalnya ada budaya asing yang masuk ke dalam budaya kita, gitu kan. Budaya asing itu dalam akulturasi, kita harus mengakulturasikannya. Harus mengikuti apa? Kita harus mengikuti atau harus memfilterisasi budaya-budaya tersebut. Dan tentunya di sini peran tokoh, yaitu salah satu organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama dalam rangka menciptakan sebuah integrasi sosial itu sangat berperan di negara ini. Organisasi-organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Watan, dan lain sebagainya sangat besar perannya untuk dalam rangka mengintegrasi sosial masyarakat Indonesia melalui peran agamanya. Sehingga kita sebagai
orang Indonesia memiliki pandangan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itulah dalam rangka tujuannya adalah untuk mengendalikan konflik juga. Salah satunya tujuannya adalah pengendalian sebuah konflik. Karena perbedaan budaya yang ada di Indonesia ini bisa menyebabkan resistensi konflik itu bisa besar. Skala konflik itu bisa besar. Oleh karena itu dilakukanlah sebuah integrasi sosial. Peran negara, peran agama, di sini yang dominan. Baik, kita tadi itu ya kerangka berpikir tentang konflik. Kita lanjut kepada konsep dari konflik itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, istilah konflik itu, terminologi konflik atau istilah konflik itu adalah sebuah percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Percecokan yang serius, ini ya menurut Kobil, konflik itu adalah percecokan yang serius, perbedaan yang serius, dua atau lebih keyakinan, ide atau kepentingan. Nah, konflik juga didefinisikan di dalam aturan perundang-undangan kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Tepatnya dalam pasal 1 ayat 1, konflik sosial selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan atau kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung, atau dia kekerasan atau dia kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial. Nah, tadi kita bicara integrasi sosial, sekarang konflik itu menyebabkan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Nah, melihat kondisi definisi ini definisi ini lebih cenderung mengarahkan bahwa konflik itu bersifat negatif, memiliki dampak negatif. Itu. Tetapi konflik itu tadi yang saya jelaskan di kerangka berpikir itu, konflik itu juga memiliki dampak yang positif. Karena dampak positif dari konflik itu adalah hal yang semu, hal yang atas aras lah gitu kan, yang kita inginkan. Tapi dalam perjalanan proses di tengah-tengah masyarakat itu tidak bisa lepas terjadinya konflik, pasti ada terjadinya konflik. Gitu. Makanya justifikasi menjustis konflik itu berdampak negatif itu dituangkan dalam hal perundang-undangan, karena negara melihat konflik itu adalah persoalan yang negatif. Negara hadir dalam melihat konflik sosial itu adalah negatif. Gitu. Negatif. Kalau kita melihat, membaca dari isi undang-undangnya ini. Tapi tentu konflik memiliki dampak yang positif. Baik, konflik di sini menurut tokoh yaitu Max Weber. Ini tokoh sosiologi ya. Weber mengatakan suatu bentuk hubungan sosial yang di dalamnya perbuatan disengaja dilakukan diarahkan kepada keberatan pihak lain, baik dengan menggunakan cara-cara yang damai atau cara-cara kekerasan. Nah, ini maksudnya Weber ini dia mengatakan konflik itu ada dua, bisa menggunakan cara-cara yang damai dan cara-cara kekerasan. Dua hal yang dimasukkan Weber ini. Nah, hal pentingnya di sini adalah pemaksaan hendak pada pihak lain atas suatu hal dalam suatu hubungan sosial. Konflik tidak selalu melibatkan tindakan kekerasan, gitu ya. Tindakan kekerasan diartikan sebagai alat, karena kekerasan itu hanya sebagai alat. Cara yang digunakan oleh satu pihak untuk memaksakan pihak lain. Kekerasan itu sebenarnya alat itu. Makanya yang didefinisikan oleh negara itu adalah lebih cenderung kepada alatnya, kekerasannya. Makanya didefinisikan konflik itu negatif. Karena dia melihat alatnya itu, yaitu kekerasan itu. Tentunya di sini ada yang bisa kekerasan itu bisa dilakukan secara sengaja.
ada yang memantik, ada yang menstimulus hal itu untuk meraih kepentingannya. Makanya kalau pandangan politis melihat hal ini adalah sebuah kekerasan. Pandangan negara melihat ini karena negara itu diinginkan stabilitas nasional sehingga negara itu bisa membangun gitu. Itu yang inilah konflik menurut Weber. Nah, tokoh satu lagi ini tokoh fenomenal ini, saya suka sekali dengan tokoh ini, itu Johann Galtung. Johann Galtung ini mendefinisikan konflik merupakan pertentangan kepentingan dua pihak dalam suatu hubungan sosial mengejar kepentingan yang bertentangan. Kepentingan yang bertentangan. Mengejar hubungan sosial dua pihak dalam suatu hubungan sosial mengejar kepentingan yang bertentangan. Menarik. Karena dia melihat konflik melihat dari aspek sikap dan perilaku kalau Johann Galtung ini. Bagaimana sikap orang yang berkonflik dengan yang dimunculkan adalah perilakunya. Tentunya di sini konflik itu tidak mesti kita harus katakan konflik itu harus melihat sisi konflik itu dari apakah kalau konflik itu sudah membentuk diri dalam perilaku. Nah, Johann Galtung menyebutnya konflik itu adalah konflik manifest, terbuka. Nah, dia membagi dua konflik, ada yang konflik terbuka, ada yang konflik tertutup. Itu interest. Manifest dan terbuka. Tertutup ini. Manifest itu tertutup. Nah, itu. Johann Galtung melihatnya seperti itu. Jadi kalau dia masih tataran sikap, sembunyi-sembunyi, ya misalnya orang itu, kita itu tidak sadar dengan konflik itu. Kedua belah pihak itu tidak sadar melihat konflik itu. Tapi terjadinya konflik gitu. Tapi misalnya dalam hati Anda mengatakan atau Anda berbisik-bisik, saya benci sama orang itu. Tapi dia tidak tahu itu masih konfliknya manifest. Masih laten gitu. Manifest itu yang terbuka, masih laten. Nah, ketika perilaku Anda muncul terhadap orang itu, saya benci sama kamu. Dan dia membalas, saya juga benci sama kamu. Itu sudah manifest. Konflik itu mulai terbuka. Sudah terlihat, sudah nampak perilaku yang dimunculkan. Nah, hal ini bersumber dari, kalau menurut, sama juga hal ini, Johann Galtung juga mendefinisikan ini sama yang didefinisikan oleh tokoh terdahulu yaitu Karl Marx dan Dahrendorf. Nah, kalau Dahrendorf ini lebih melihat dari sisi kebirokrasinya, kepentingan birokrasinya, yaitu di dalam sebuah satu organisasi, bagaimana terjadinya konflik untuk memperebutkan kepentingan. Di sana ada suborganisasi dan lain sebagainya. Dia melihat ke pemerintah kalau Dahrendorf ini, ke politik. Karl Marx skala besarnya, kalau dia adalah pencetus teori konflik, melihat perubahan yang terjadi di masyarakat itu disebabkan karena konflik. Kalau Karl Marx, karena selalu bertentangan dengan pemikiran-pemikiran struktur fungsional kalau orang struktural itu. Karena dia melihat masyarakat itu konflik, berubah masyarakat itu karena perubahannya terjadi karena konflik. Karl Marx. Tapi pemikirannya Karl Marx ini menyumbangkan sangat banyak tentang pengkajian tentang konflik. Nah, bagaimana kabar baik dan buruk tentang konflik? Kalau kabar baik, konflik ini persemaian yang subur. Kabar baiknya melihat persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial. Tadi sudah kita jelas ya di dampak positif konflik. Tapi ini lebih kompleks informasinya. Kabar baik dari konflik itu atau dampak positif dari konflik itu. Konflik itu sebagai persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial. Yang kedua, konflik itu memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Tadi kan rekonsiliasi. Yang ketiga, mempererat persatuan kelompok. Konflik bisa mempererat persatuan kelompok, terjadinya perpaduan norma dan lain sebagainya. Kabar buruknya dari konflik ini jelas kalau dilihat dari sisi negatifnya, kekerasan dan sebagainya.
konflik membuka jalan untuk tindakan yang lebih berat. Itu bisa terjadi, konflik itu membuka jalan untuk tindakan yang lebih berat. Bisa juga jumlah masalah yang timbul sangat meningkat. Dan konflik yang masih bersifat khusus bisa berubah menjadi skala global. Konfliknya kecil-kecil nih, tapi karena mengalami eskalasi, perubahan-perubahan, ada yang menstimulus, ada yang mendorong, ada yang memanasi, bisa jadi menjadi global. Yang selanjutnya keempat, kepentingan awal salah satu pihak terbaik berubah ke penyerangan. Kepentingan awal salah satu pihak terbaik berubah menjadi penyerangan. Nah, inilah kabar buruk. Oke, mungkin Anda dapat memahami tentang konflik ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang kedua tentang tadi apa ya, lupa saya. Bisa Anda baca kembali. Dan untuk pertemuan ini Anda bisa mengajukan sebuah pertanyaan pada LMS. Saya akan membuatkan Anda satu forum diskusi dan forum chatting nanti. Ada dua bentuknya, bisa Anda mengajukan pertanyaan di forum diskusi, Anda bisa mengajukan pertanyaan di forum chatting. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di malam ini, karena ini malam ya, saya jujur saja tidak kayak orang di di TV-TV. Padahal syutingnya siang, tapi di setting kamu katakan malamnya gitu, karena akan ditayangkan nanti malam gitu kan. Seperti ini. Karena besok saya mau tayangkan pagi, Anda menontonnya pagi, tetap saya katakan bahwa materi ini saya laksanakan, saya buat pada malam hari. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga program studi kita mendapatkan nilai baik atau baik sekali. Mohon doanya teman-teman semua, mahasiswa semuanya, dari semester 2 sampai semester 8. Semoga pendidikan sosiologi mendapat akreditasi dengan baik dan baik sekali. Gitu kan? Atau baik sekali yang kita targetkan. Karena program studi sosiologi melaksanakan model akreditasi terbaru dari Badan Akreditasi Nasional, dan itu yang pertama dilaksanakan oleh Prodi Sosiologi, Pendidikan Sosiologi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Sekian dari saya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.